Memotivasi itu mungkin dengan kata lain seperti halnya menyemangati kembali atau juga men-trigger atau juga mungkin menyetrum kembali sesuatu yang mungkin kalau nggak disetrum mereka tambah loyo. Nah, itu adalah sesuatu hal yang terjadi di masyarakat Indonesia. Biasanya kalau yang sering bertanya atau konsultasi dengan dua motivator ini, yang dari awal kita ajak ngobrol adalah soal bisnis kan. Kalau orang Indonesia tuh kebanyakan selain bisnis apa sih yang perlu mereka motivasikan? Silakan Mary. Apa ya, mungkin lebih ke semangat dan gak mudah menyerah aja. Karena kan tahun baru nih pastinya punya resolusi. Dan mungkin udah baru belum sebulan mungkin resolusi udah pada males gitu ya, belum terwujud dan sebagainya. Jadi ya memang kita harus punya semangat, kita harus berani bermimpi besar. Tapi kita juga harus punya komitmen yang lebih besar lagi untuk bisa menjalankan itu keseharian. Memang sulit, memang gak mudah, tapi justru disitulah tantangannya. Dan disitulah akhirnya bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Oh gitu, jadi menyemangati akan hal apapun gitu ya? Iya, mau harus lebih percintaan, punya... mau pekerjaan, bisnis, pokoknya harus lebih punya komitmen mungkin ya. Komitmen. Kalau Bang? Kalau saya yang harus dimotivasi menurut saya selain bisnis adalah mental minta-minta. Misalkan contoh, mental minta-minta sama mental menyalahkan entah orang lain, menyalahkan entah pemerintah gitu. Karena kita mungkin bisa membuat perubahan misalkan dengan demonstrasi, tapi kan kita bisa melakukan hal yang lain kan. Misalkan dengan kegiatan yang lebih nyata. Misalkan dengan mereka menjadi pengusaha pun, misalkan mereka buka lapangan pekerjaan, mereka do something buat Indonesia. Nah, buat saya sih yang perlu kita motivasi adalah pertama berpikir positif, yang kedua tidak saling menyalahkan, dan ketiga daripada mental minta-minta lebih baik kita punya mental memberi. Itu sih buat saya. Oh, jadi tetap kita bisa mandiri gitu ya, betul, positive betul. thinking. Ya, jadi Mary sama Bang kan seorang motivator. Tapi bagi Mary sama Bang sendiri, pentingnya seorang motivator itu apa sih? Bagi masyarakat ya? Bagi masyarakat. Kalian sendiri bahkan sebagai seorang motivator, tapi kan pernah termotivasi juga kan, sering bahkan sampai sekarang. Pentingnya itu apa sih? Iya, mungkin bagi saya sih ini kan hanya banyak ya sumber untuk bisa mendapatkan motivasi. Satu dari eksternal ya, salah satunya dari kita-kita ya, motivator, dari buku, seminar. Tapi yang lebih penting sebenarnya dari diri sendiri. Ya, kembali lagi ke tadi motifnya itu apa. Nah, jadi mungkin dari kita sendiri, dari saya terutama, ya saya ingin bukan hanya bisa membagikan kata-kata atau semangat, tapi juga menjadi living example gitu dari keseharian saya. Saya benar-benar menjalani apa yang saya katakan, dan sebenarnya justru itu yang lebih membuat orang lain lebih semangat gitu. Jadi ketika saya jatuh, ketika saya gagal, aduh kalau Mary aja bisa, masa saya nggak bisa gitu. Bicara mengenai motivasi, tentunya juga kalau kita melihat karya dari Mary, ini dari setiap harinya kita mendapatkan motivasi. Dari setiap kita baca per halaman, kita tertrigger semangat baru atau motivasi baru. Bong juga mengeluarkan buku juga, tapi ternyata dalam Twitternya juga Bong ada beberapa yang bisa kita tampilkan di sini. Oh, udah dicetak. Udah kita cetak nih. Keren. Ada dua cara untuk meraih kemenangan. Berlari lebih cepat dari yang lain atau tetap berjalan di saat yang lain lelah dan berhenti. Ini yang pertama, berikutnya. When life puts you in tough situations, don't say why me, just say try me. Bisa dibahas sedikit. Maksudnya gini, kalau orang lagi kepepet, orang lagi di tough situation, lagi di kondisi yang susah, justru mereka itu keluar semua kemampuan terbaiknya. Sama seperti bola, kita tekan di dalam air kan dia semakin ingin keluar. Jadi daripada kita jadikan masalah itu sebagai batu sandungan, kenapa nggak jadi batu lompatan? Oh iya, benar sekali. Sama aja seperti orang kalau lagi dikejar anjing pasti larinya lebih cepat dibanding olahraga biasa. Benar nggak? Benar. Coba deh antar ya, kita pas lari ada anjing. Dan biasanya atasannya galak, itu pegawainya kerjanya bagus-bagus, ya kan? Makanya tapi jangan terlalu bangga jadi atasan ya. Karena atasan itu murah, di Tanah Abang 100.000 3. Iya. Lagi pula setiap atasan itu harus juga peduli dengan bawahan. Gak percaya? Bawahan itu penting. Coba aja keluar rumah pakai atasan gak pakai bawahan. Ejekan adalah sarapan saya, penolakan adalah makan siang saya, kritikan adalah makan malam saya. Makan terus ya pokoknya. Itulah yang membuat saya lebih tegar dan kuat. Ini gimana maksudnya nih, Mak? Iya, jadi kadang-kadang kan kita melakukan hal yang baik sekalipun orang lain belum tentu kan respon baik gitu ya. Misalkan contoh, apalagi sekarang ada sosial media. Kebetulan juga saya kan aktif di Twitter misalkan. Jadi kita mengatakan hal yang positif pun pasti ada yang pro, ada yang kontra. Demikian juga dengan kalau kita, waktu saya dari bisnis properti, terus masuk ke kuliner.
banyak yang ngeledekin, ngapain di properti udah enak-enak kok, ngapain bisnis kuliner yang cuman setiap satu porsi cuman puluhan ribu gitu. Maksudnya mau turun kasta, orang-orang bilang seperti itu. Saya bilang justru semakin mereka ngomong seperti itu, saya semakin termotivasi untuk buktikan bahwa bisnis kuliner juga nggak kalah dengan properti. Jadi justru dengan ada ejekan setiap hari, kemudian kritikan, ya itu membuat kita lebih kuat. Oh gitu, berarti justru nungguin ejekan juga berarti. Dengan ejekan berarti kan lebih... Kerja di bawah tekanan justru orang akan lebih termotivasi, lebih jadi keren lah. Betul. Benar. Ini berikutnya keren juga nih. Tuhan tidak membenci orang malas, tapi ia mengizinkan orang rajin mengambil rezekinya. Ya, Gitu. Jadi rezeki kebanyakan diambil sama orang yang rajin, itu benar. Ini kayaknya nggak perlu dibahas, sudah tahu semua ya. Ya. Kalau kita belajar, kalau untung kita berbagi. Kalau hanya bicara, kita ketinggalan. Nah, kerjaan motivator juga bukannya bicara juga, ini bukannya kebalikan malah Mas. Jadi sebenarnya kalau pembicara itu kan ada dua jenis ya. Ya. Yang pertama adalah dia membagikan inspirasi dari buku yang dia baca. Nah, tapi yang saya lihat dari perbedaan dengan saya dengan Mary adalah kami melakukan, kami walk the talk. Jadi kami melakukan sesuatu, kami salah, kami gagal, kami mulai bisnis, kami untung, kemudian kami punya staff. Nah, pengalaman tadi itulah yang kami bicarakan. Jadi kalaupun kita mungkin sharing di Net TV atau di seminar, kami lebih membicarakan apa yang sudah kami alami. Nah, bicara soal buku juga, Mary kan buku pertamanya tuh hit banget. Itu awalnya cuma mau sharing tadinya ya? Iya. Tadi awalnya mau sharing. Kemudian respons yang membaca dan juga dengan buku itu kan luar biasa tuh ternyata. Itu sudah diprediksi atau emang sesuatu mengagetkan? Enggak juga sih, jadi awalnya buku yang pertama yang A Gift from a Friend itu saya terbitkan di Singapura. Awalnya ya hanya berbagi, makanya saya kasih judul juga A Gift from a Friend. Jadi hadiah dari saya untuk anak-anak muda lainnya. Tapi nggak gratis tapi. Oh enggak gratis. Bukunya bayar. Iya, itu di Singapura dan akhirnya itu isinya formula-formula sukses perjalanan karir saya dari sejak lulus sampai akhirnya memulai usaha saya sendiri. Nah, akhirnya diterima baik oleh masyarakat dan diterjemahkan juga di bahasa Indonesia. Dan kalau pertama kali saya ke Indonesia itu sebenarnya ada satu buku lagi, buku Mimpi $1 Juta yang ditulis oleh Mbak Albertine Enda. Nah, itu buku biografi sebenarnya tentang kisah perjalanan hidup saya, bagaimana seorang mahasiswi pas-pasan yang gara-gara kerusuhan 98 harus terpaksa ngungsi dan ngutang di Singapura, akhirnya bisa sukses, mulai bisnis sendiri dan bisa dapat $1 Juta pertamanya. Nah, pada saat itu memang nggak nyangka karena intinya saya ingin berbagi aja, berbagi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah saya rasakan. Nah, tapi ternyata mungkin karena gaya penulisan Mbak AE yang bagus gitu ya, dan karena yang saya ceritakan juga banyak dialami oleh anak-anak muda lainnya. Nah, akhirnya dari mouth to mouth ya bukunya itu banyak direkomendasikan dan akhirnya jadi bestseller dan akan ada filmnya. Film Mary Riana. Rencana kapan tuh? Moga-moga tahun ini. Jadi dalam waktu dekat akan ada syutingnya nanti, tapi ditunggu aja tanggal mainnya. Semoga tahun ini semuanya terlaksana. Luar biasa. Thank you. Nah, pertanyaan kita adalah, kenapa sih orang Indonesia itu butuh banget dimotivasi? Gitu. Apakah orang Indonesia banyak mayoritas orangnya malas, atau orang Indonesia tipe orang yang ngeliatin dulu ada yang ngajarin, atau bagaimana nih? Dari siapa dulu? Boleh. Ya, jadi kalau saya pikir sebenarnya motivator itu membicarakan hal yang orang-orang udah tahu sebenarnya. Misalkan seperti yang tadi saya ngomongin sama Mary, pasti sebenarnya oh iya itu udah tahu misalkan. Nah, tapi kadang-kadang kita hanya butuh di refresh, hanya butuh di reminder, dikasih tahu ulang. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya orang Indonesia perlu nggak motivasi, sebenarnya nggak perlu. Tapi perlu nggak juga, karena apa yang kita sampaikan mereka sudah tahu, tapi kadang-kadang mereka lupa. Jadi tugas kami adalah mengingatkan kembali untuk kembali ke track yang benar. Oh iya, sebenarnya dalam kata lain mengingatkan kembali. Mengingatkan sebenarnya udah tahu mereka. Udah tahu ya. Kalau Mary sendiri? Dan saya setuju banget sama yang Bom bilang, mungkin mereka sebenarnya juga udah tahu apa yang harus mereka lakukan, tapi mungkin kalau ada pembuktian gitu, jadi ada orang yang sudah melakukan dan ternyata bisa, apalagi seumuran misalnya, apalagi latar belakangnya sama mungkin, nah, mereka akan lebih terinspirasi dan lebih semangat lagi. Kalau dia aja bisa, kita makan sama-sama nasi putih kok gitu ya, sama-sama makan nasi, masa sama-sama nggak bisa gitu. Nah, jadi mungkin lebih ke arah pembuktiannya aja. Semua yang telah kita obrolkan tadi mudah-mudahan mampu memberikan
input-input positif kepada kita semua. Saya sendiri juga banyak sekali yang baru tahu sekarang ini. Bukan baru tahu, baru ingat lagi gitu ya. Dengan hal-hal yang dibicarakan oleh dua tamu kita kali ini. Untuk kritik, saran, atau juga input, monggo saja kirimkan kemana ya? Langsung aja tweet ke kita ke @tunashow_net, lihat Instagram kita di tunashow_net. Kritik, saran, input, ataupun picture. Kadang-kadang kita suka minta foto-foto kalian tuh yang seru-seru. Lihat terus timelinenya, lihat terus hashtagnya yang kita sampaikan di Twitter. Benar sekali. Sepertinya akan lebih afdol dan lebih cocok lagi kalau tamu-tamu kita memberikan quote penutup untuk yang sekarang sedang memulai apapun bisnisnya, usahanya, perjodohannya, atau juga apapun yang sedang dilaksanakan. Monggo, silakan masing-masing. Mungkin Mary dulu. Oke. Kalau karena kita ngomonginnya bisnis ya. Dunia bisa menyediakan Anda semua dengan modal, kenalan, keterampilan. Tapi satu hal yang paling penting yang bisa dibutuhkan yaitu keberanian. Dan keberanian itu hanya bisa datang dari diri kita sendiri. Berani bermimpi besar, berani mencoba, berani melangkah, dan berani bangkit kembali ketika kegagalan itu ada. Dan selalu ingat, kalau saya Mary Riana saja bisa, Bong Chandra bisa, saya yakin dengan doa dan dengan usaha, Anda semua pasti bisa mewujudkan semua mimpi-mimpi. Iya. Kalau Bong? Ya, kalau saya sendiri yang penting sederhana aja, jadi just do it. Just do it, nanti kita pakai just dapat duit. Oh iya, ya. Gampang ya. Baiklah, banyak sekali input positif hari ini mewujudkan mimpi yang mudah sekali seperti kesimpulan tadi. Stop ngayal, lakuin aja langsung. Sampai ketemu lagi di episode berikut dari Tonight Show. You look around here like you wanna be someone else. Get it one time.